sebagian besarnya adalah iman yang memasyarakat. Jadi iman yang memasyarakat itu yang menjadi konteks kita dalam mata kuliah agama Katolik perguruan tinggi. Juga ya, tentu tujuannya supaya kamu jadi orang yang berakhlak mulia, pakai bahasa kementerian. Artinya punya kelakuan yang bagus. Itu pintar dan punya sikap yang bagus. Itu tujuan mata kuliah agama Katolik. Nah, karena itu hari ini kita belajar tentang Yesus Kristus dengan dua tujuan. Kalau dari materi saya, yang pertama tujuannya supaya kamu semakin mengerti tentang Yesus Kristus itu sendiri. Dan Allah Tritunggal. Yang tidak bisa kita pungkiri bahwa dari sudut pandang agama lain, misalnya Islam, sebut saja seperti itu, ajaran gereja tentang Allah Tritunggal ini sangat sulit untuk diterima. Mereka kan punya teologi Allah itu satu. Namanya saja Muslim. Muslim artinya berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Karena itu kan syahadanya asyhadu alla la ilaha illallah. Aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Nah, sedangkan orang Kristen bilang Allah itu Tritunggal kan. Iman kita itu Allah Tritunggal. Bahkan itu menjadi inti iman kita. Di mana-mana dan saling kan sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal. Bagaimana kita mengerti itu, supaya kita bisa menghayati itu secara benar. Tentu kita tidak bisa merem, orang mana dibilang, menghentikan orang-orang Islam punya kritik terhadap Katolikan dalam arti Kekristenan dalam arti Allah Tritunggal, tapi minimal kita tahu isi Allah Tritunggal. Dan memang iman kita, apologetika itu bukan iman pembelaan iman, karena iman itu tidak perlu dibela. Tuhan Yesus sendiri saja tidak membela imannya, dia diam saja, tapi dia menghayati imannya sampai wafat dan bangkit. Jadi yang perlu kita buat sebagai pengikutnya adalah juga sama, tidak perlu kita membela iman, tidak perlu ambil berdebat terlalu berlebihan dengan. Yang penting kamu tahu bahwa ini iman saya dan begini isinya, itu penting. Karena bahaya kalau tidak mengerti isi iman, itu yang gampang bakal lain karena dia mengerti setengah atau hanya mengerti memang. Sehingga bakal lain. Begitu. Gus Dur saja kan seorang Muslim, dia pernah bilang yang paling dekat dengan agama Tuhan itu orang Kristen. Karena panggil Tuhan itu Bapa. Yang lain panggil Om. Yang lain panggil pakai Toa. Iya, kalau percaya lihat dia di YouTube. Gus Dur pernah bilang begitu. Jadi itu karena dia mau sungguh menghidupi imannya, menghayati imannya, dia tahu. Juga mengapresiasi agama lain, gereja lain. Itu. Nah, itu tujuannya. Supaya kamu mengerti iman dan bisa menghayati iman. Kemudian yang kedua, supaya kamu punya sosok ideal. Nah, kita tahu kita ini orang Kristen. Orang Kristen. Jadi pengikut Kristus. Nah, bagaimana Kristus itu sebenarnya? Bagaimana Kristus itu hidup? Nah, itu yang kita mesti ikuti. Jadi dua tujuan itu untuk apologetika, penghayatan iman, pertanggungjawaban iman, dan yang kedua supaya kamu punya, dan itulah tujuan mengapa bagian tengahnya Yesus Kristus sebelum turun ke masyarakat, sebelum iman yang memasyarakat, kamu punya sosok ideal. Dan Tuhan Yesus juga hidup di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus juga hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan tahu kewajiban dan hak sebagai anggota masyarakat. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Dan kepada Allah apa yang menjadi hak. Itu contoh warga negara yang baik. Yang Tuhan Yesus tunjukkan. Nah itu. Jadi kita punya contoh Yesus Kristus sebagai pribadi yang ideal. Begitu. Ya nggak usah iko Pak artis Korea, karena artis Korea boleh minta DP tua bagugur tuh. Mai tua kotek mantan mai tua.
Iya, ngoni so idolakan tuh artis Korea nih tahu tidak kalau punya betul. Minta apa? DP mantan cewek supaya gugurkan kandungan. Nah itu kalau terlalu banyak mengidolakan artis Korea begitu. Idolakan Tuhan Yesus supaya tuh kelakuan baik dan boleh masuk surga. Oke, bagus saya itu uh, sambil apa? Kita nanti mulai masuk ke materi. Itu pengantarnya ya. Siapa kan itu artis Korea yang terlibat kasus baru-baru? Stella Elizabeth. Siapa kan tadi nama? Oke, penganas Somalo dah. Jungkook ner. Oh, Aku itu nggak suka dong. Korea. Jungkook ner, Jungkook. Nah itu ngoni gue tak tahu. Coba ngoni pe antusias sama dengan mau cerita tentang Tuhan Yesus sih mantap, so mantap kalau begitu. Oke, saya share screen ya. Apa yang sudah saya kirimkan juga di WA. Oke. Ajaran gereja sebenarnya tentang Yesus Kristus itu ada karena ajaran gereja tentang Allah Tritunggal. Yang kita tahu menjadi inti iman kita kan. Nah, oke, tadi saya sudah bilang bahwa ada agama tertentu yang mengatakan bahwa orang Kristen itu percaya 3 Tuhan. Itu. Tetapi untuk mengerti ajaran gereja semacam Allah Tritunggal, kita perlu keterbukaan hati. Mengapa demikian? Karena kita mengerti Tuhan tidak bisa dengan pola pikir manusia. Itu yang paling penting. Jadi Allah itu misteri. Karena dia misteri, dia menjadi Allah. Kalau dia orang semangat itu bukan Allah. Karena Allah itu lebih luas daripada pikiran manusia. Nah itulah cerita tentang Santo Agustinus. Itu gambar Agustinus itu yang pakai baju topi uskup itu toh. Itu. Dia bakal apa dengan anak kecil. Ini cerita tua tentang Allah Tritunggal ya. Jadi ceritanya Agustinus waktu itu sangat pintar. Pada zamannya Agustinus itu dianggap sebagai orang paling jenius pada zamannya. Nah kemudian salah satu yang dia refleksikan, pikirkan itu tentang Allah Tritunggal. Itu. Nah tapi dia sulit menjelaskannya sehingga ya mungkin semua stres tuh cari-cari ide tuh di jalan di pantai. Baku dapat ini kecil ini. Itu. Dan kemudian mereka berdiskusi. Agustinus bertanya kepada anak kecil, apa yang kamu buat? Anak kecil bilang, kita sementara gali lubang. Yang orang luar Manado harap mengerti yang pastor dia jelaskan, pastor sedih setengah pakai bahasa Manado supaya seru ya. Begitu. Wonda, kamu mengerti pastor bahasa? On Vison Wonda. Di Solari. Kalau yang orang Manado pasti mengerti seperti cara menjelaskan ini. Simbolon kamu tangkap apa yang besar cerita? Heribertus. Sebagian ner. Sebagian pastor. Berarti pakai bahasa Indonesia juga Kang Heribertus. Lebih seru kok kalau bercerita pakai bahasa Indonesia. Lalu anak ini berujar bahwa lubang yang dia gali ini untuk mengisi air laut. Nah, Agustinus bilang, mana boleh air laut mengisi di lubang kecil begitu. Itu. Dan begitulah anak itu menjawab bahwa begitulah pikiran Anda. Bagaimana pikiran Anda yang kecil itu mampu memahami Allah yang sedemikian luas. Nah, situlah Agustinus sadar ternyata untuk memahami Allah, manusia tidak akan mampu menyelami seluruhnya tentang Allah, termasuk Allah Tritunggal. Nah itu. Tapi yang pasti dalam ajaran iman katekismus gereja Katolik mengajarkan bahwa Allah itu 3 pribadi ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus.
Nah, ini dasar dari kitab suci, kalian bisa baca sendiri. Yang pasti bahwa ajaran gereja tentang Allah Tritunggal menjadi inti iman kita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri juga menyatakan kesatuan itu. Aku dan Bapa adalah satu. Itu Yesus sendiri menjelaskan, toh. Dan kemudian dalam perintah perutusan Yesus juga minta supaya kita semua juga pada akhirnya dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah inti baptisan. Ini kamu bisa baca sendiri. Nah, kemudian kita tahu bersama bahwa iman itu diungkapkan dalam syahadat iman kita, Credo Nicea Konstantinopel maupun syahadat singkat. Nah, itu kamu bisa baca sendiri di situ. Nah, lalu dari misteri Allah Tritunggal itu apa yang perlu kita pahami? Atau apa yang paling penting untuk kita hidupi sebagai orang beriman? Nah, iman itu punya 3 bentuk atau punya 3 cara menghayati iman. Nah, tadi itu isi iman, lex credendi. Karena itu pengakuan kita namanya credo. Lex credendi. Bagaimana iman itu, isi iman itu sendiri. Itu. Dan kemudian ajaran-ajaran iman itu bagaimana? Nah, kemudian yang penting itu adalah yang kedua, lex orandi. Nah, itu. Jadi daripada terlalu banyak membahas tentang Allah Tritunggal dalam arti teori, yang paling penting adalah bagaimana lex orandi. Nah, kita tahu kita semua buatan salib dalam nama Allah Tritunggal. Doa kemuliaan Allah Tritunggal. Ritus-ritus sakramental Allah Tritunggal. Itu cara mengungkapkan iman kita. Tapi yang lebih penting lagi tentu puncaknya adalah lex vivendi, bagaimana menghidupi iman itu. Nah, Allah Tritunggal mengajarkan kepada kita bahwa persekutuan atau persekutuan kasih menjadi kata kunci untuk memahami misteri Allah Tritunggal. Jadi Allah saja mau bersatu, mau bersekutu, apalagi kita manusia. Sehingga bersaudara, bersekutu itu merupakan bagian dari cara kita menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Karena memang untuk bersekutu dan bersekutu dalam kasih itu tidak gampang. Toh? Kalau berkelahi itu gampang. Berkelahi kok gampang. Berkelahi itu gampang. Berdebat itu gampang. Tapi untuk mengampuni, memaafkan bersaudara itu bukan barang gampang. Nah, Allah Tritunggal mengajarkan kepada kita, terutama bagaimana orang-orang beriman kepada Allah Tritunggal itu menghidupi kasih sebagai semangat yang paling utama. Begitu. Itu tentang Allah Tritunggal. Kemudian tentang Yesus Kristus. Nanti pertanyaan satu kali ya. Pastor kasih poin-poin penting supaya kamu mengerti. Nah, Yesus Kristus kalau dalam cabang ilmu teologi itu masuk dalam ilmu kristologi kan? Dari Paulus dulu pernah belajar pasti. Kristologi. Ini salah satu ajaran dogma. Maksud di teologi dogmatik. Ada teologi biblis, teologi dogmatik, teologi pastoral. Itu 3 cabang ilmu teologi yang besar. Gitu. Nah, kristologi ini masuk di teologi dogmatik. Ada kristologi, ada mariologi itu tentang Maria, ada pneumatologi itu tentang Roh Kudus, ada soteriologi tentang sejarah keselamatan. Ya sudah, kalau kamu belajar teologi pasti kamu tahu. Kalau kamu suka cari-cari sendiri ya. Ya pas hari ini kita belajar tentang Yesus Kristus dan karya keselamatannya yang saya bisa sebut kristologi. Nah, supaya kamu juga tahu istilah-istilah teologi ya. Oke. Ini ajaran gereja tentang kristologi itu merupakan bagian dari atau dimulai dari pertanyaan pokok.
Nah, Kristologi, Kristus, itu sebenarnya bukan nama dari Tuhan Yesus, tapi gelar. Gelar. Karena waktu malaikat Gabriel memberitahu kepada Maria, dia tidak bilang kasih nama anak ini Yesus Kristus. Kasih nama anak ini Yesus. Yesus itu artinya Allah yang menyelamatkan. Sedangkan Kristologi ini menjadi sebutan dari para rasul dan gereja tentang dia. Tentang Yesus. Dan Kristologi itu bahasa Yunani. Kristos. Yang sama dengan bahasa Aram, Mesias. Itu. Mesias. Karena itu pertanyaan pokok dimulai dari ini. Siapakah menurut kamu siapakah ini? Dan Petrus yang berani menjawab, oh, Mesias dari Allah. Mesias. Itulah Yesus. Yesus Kristus. Kristus itu sama dengan Mesias. Artinya. Toh? Laurentius Pendiangan. Kamu tahu arti Mesias? Ya, Pastor. Mesias artinya apa? Mesias menurut pandangan pribadi saya, Pastor, adalah seorang penyelamat yang telah diutus melalui Allah Bapa ke dunia. Oke. Bukan itu maksud saya. Arti Mesias sebenarnya apa? Veronica Datuk Salasa. Kamu tahu apa itu Mesias? Mesias artinya apa? Pemimpin. Pemimpin. So di dalam itu, tapi bukan itu artinya. Tuh. Pandelaki Reksan, kamu tahu Mesias artinya apa? Tahu, Pastor. Hah? Tahu. Apa artinya? Raja. Suatu gelar yang diberikan Yesus. Bukan itu. Bukan raja, bukan cuma raja. Oh, mau 50% itu Mesias. Boleh saya, Pastor? Siapa? Saya, Pastor. Siapa? Sebut Saya. nama. Laurentius, Pastor. Laurentius, apa artinya? Yang diurapi, Pastor. Ya, itu maksudnya. Mesias artinya yang diurapi. Itu. Barunya. Jadi, makanya kita bilang bukan cuma raja, bukan cuma pemimpin. Dia yang diurapi. Itu. Mesias artinya yang diurapi. Jadi Mesias, dalam pengertian Yesus bilang Mesias dari Allah berarti dia yang diurapi oleh Allah sendiri. Itulah Yesus Kristus. Dia diurapi oleh Allah. Itu. Diberi materai. Kamu kan waktu pembaptisan dapat minyak krisma. Kemudian waktu krisma juga dapat materai. Itu simbolnya minyak. Materai berarti sesuatu yang tidak akan hilang. Abadi, kekal. Dianugerahkan. Itu maksudnya. Nah, ini bisa baca sendiri. Oke. Nah, dulu orang Israel mengerti bahwa yang diurapi itu selain Yesus itu Daud. Diurapi sebagai raja. Diurapi sebagai raja. Nah, karena itu, bagus bahwa kamu bilang raja pemimpin. Itu dia bukan cuma raja, dia bukan cuma pemimpin. Kalau kamu masih dianggap cuma pemimpin dengan raja, berarti sama dengan orang Israel pada zaman itu. Orang pikir itu Mesias itu sama dengan Daud. Diurapi sebagai raja, cuma untuk orang Israel. Nah itu masalahnya. Problemnya adalah mereka menganggap bahwa Yesus datang ini cuma for orang, bukan for bangsa-bangsa. Karena kan Tuhan Yesus bukan cuma datang for orang Israel. Kan itu tadi ada peta dunia, kamu bisa lihat sendiri. Itu. Nah, sehingga muncullah harapan mereka berbeda dengan Yesus sendiri. Nah, Yesus diurapi untuk apa? Kalau Daud diurapi untuk menjadi raja orang Israel, Yesus diurapi untuk apa? Yesus diurapi untuk menyelamatkan semua bangsa. Itu poin penting. Yesus diurapi untuk menyelamatkan semua bangsa melalui kehidupannya sampai menuju sengsara, wafat, dan kebangkitan. Itu.
Dan di dasarnya Tuhan Yesus sendiri bilang, aku adalah Mesias, dengan mengatakan roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Itu. Jadi mengurapi aku. Untuk itu, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi orang buta, tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah karya Mesias untuk kita. Nah, dalam hubungannya dengan kita, Yesus Kristus telah mengangkat martabat kita melalui baptisan. Dan Tuhan Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita juga dibaptis oleh gereja. Nah, dalam gereja ada 3 sakramen inisiasi. Baptis, Krisma, dan Ekaristi. Itu. Baptis menjadi pintu masuk dan mengangkat kita menjadi putra-putri Allah. Gitu. Kemudian dibaharui oleh sakramen, dikuatkan oleh sakramen Krisma. Apa ada sakramen Krisma? Karena dulu baptisannya sebenarnya diterima ketika sudah dewasa, sudah bisa memutuskan sendiri. Tapi kan kamu rata-rata saya sangka dibaptis masih anak-anak atau masih bayi, belum tahu apa-apa, belum bisa memutuskan sendiri. Toh? Nah, sehingga ada wali baptis, ada orang tua yang menjadi penjamin, yang menjadi pendidik, pembina. Diingatkan lagi melalui sakramen Krisma. Toh? Sakramen Krisma. Nama bahasa Indonesianya lain sakramen penguatan. Jadi dikuatkan lagi yang kamu terima waktu masih kecil dibaptis. Kalau dalam bahasa Inggris confirmation, dikonfirmasi lagi. Orang bahasa Inggris bilang make sure, pastikan lagi. Itu. Karena itu orang bilang kalau orang sudah terima Krisma berarti dewasa dalam iman. Sudah bisa diutus ke masyarakat. Nah itu. Itulah sakramen Krisma. Nah kemudian ada sakramen Ekaristi yang membaharui terus-menerus identitas kita sebagai anak-anak Allah dalam apa? Terutama puncaknya komunyo, persatuan. Persatuan kita sebagai anak-anak Allah dengan Tuhan sendiri. Karena yang kita makan dan minum Tuhan, tubuh Tuhan sendiri. Toh? Dan secara praktis di dalam gereja. Karena itu tidak ada misa konsumen sendiri. Biar ada misa privata istilahnya di dalam gereja, tapi sebenarnya itu dalam situasi yang sangat khusus. Kalau pastor salah-salah cuma sendiri di mana, tapi dia mau misa bisa. Tapi kalau misa harusnya dengan banyak orang, minimal ada 2 orang. Biarpun online, tapi ada yang mengikuti itu. Karena memang Ekaristi itu persekutuan, komunio. Itu. Nah itulah identitas kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Kita juga diurapi seperti Kristus. Kalau Kristus diurapi oleh Allah sendiri, kita diurapi oleh gereja, melalui gereja. Gereja menjadi sarana keselamatan untuk kita. Itu maksudnya. Karena itu jangan kasih tinggal gereja biar ada tawaran yang menarik di tempat lain. Ya? Itu. Jangan karena di sebelah lebih ramai tahu, di sebelah menjanjikan ini tahu, atau misalnya maramis ada cewek agama lain tahu semua beralih. Yesus tinggal tuh pengurapan ini, ya, itu selepas sayang kesian. Itu kan itu ya supaya kalian juga semakin bangga jadi orang Katolik dengan pastor Bimateri ini ya, mudah-mudahan semakin bangga jadi orang. Pastor sendiri sangat bangga jadi orang Katolik. Lepas dari pastor ini imam, pastor bangga jadi orang Katolik. Mau dipikir, bandingkan tuh Allah Tuhan di agama lain. Tuhan di mana menjadi manusia? Tuhan Yesus itu Tuhan menjadi manusia. Pasti bangga. Berarti martabat kemanusiaan kita diangkat karena Tuhan sendiri mau jadi manusia. Tuh, itu. Oh Tuhan di mana mau memberi diri, berkorban untuk dosa-dosa kita. Tuh. Kalau ikut pikiran manusiawi berarti mau tebus orang lain bersalah. Orang lain bersalah kok kita mau tebus. Nah, itu. Tapi karena Allah
Dia ingin kita semua selamat. Dia yang justru berkorban, datang ke dunia dan berkorban. Itulah mengapa Pastor bangga jadi orang Katolik. Oh, masih ada satu lagi. Banyak sebenarnya, tapi ada satu. Minta. Saya merasa bangga jadi orang Katolik karena Tuhan itu mau jadi makanan. Cuma di gereja Katolik Tuhan mau jadi makanan. Mau jadi makanan untuk orang beriman. Bersatu dengan manusia, bersatu dengan orang beriman. Gitu. Ini tentu luar biasa kan, berarti Allah sungguh mau dekat dan mau menyelamatkan manusia. Nah itu yang besar tambah sebagai kebanggaan kita jadi orang Katolik. Lalu konsekuensi atau tugas-tugas apa yang kita terima melalui sakramen-sakramen inisiasi itu. Nah, kita tahu bersama tugas Kristus itu punya 3 tugas, yaitu imam, nabi, dan raja. Yang dikaitkan dengan 5 perutusan gereja. Itu. Liturgia, kerigma, martiria, dan koinonia dan diakonia. Nah, itu. Tugas pertama, tugas sebagai imam, menguduskan. Nah, jangan pikir ini imam ini cuma pastor. Imam itu juga umat beriman. Yang sudah menerima sakramen inisiasi tadi itu terutama. Tugas pengudusan, bukan cuma pastor. Kalau pastor itu imamat jabatan. Umat itu imamat umum. Nah, melalui imamat umum, kamu juga punya tugas liturgia. Punya tugas pengudusan. Pimpin ibadah, berdoa. Tugas pengudusan itu tugas juga kau beriman. Kemudian tugas pewartaan. Tugas pewartaan. Pewartaan ada 2. Kerigma, pewartaan verbal, dan martiria, kesaksian. Nah, pewartaan verbal kan semakin banyak zaman ini, banyak internet, sumber-sumber website, medsos juga sudah dipakai itu. Karena itu ya kamu juga diharapkan ini menggunakan media sosial juga secara bijak, terutama juga untuk pewartaan iman. Jangan cuma pakai kiri kanan, ya. Yang cewek cuma pakai TikTok untuk bergoyang, dangdut, tapi juga pewartaan iman. Yang lain cuma pakai Instagram, cuma untuk update story saja supaya eksis, tapi juga menjadikan Instagram itu sebagai pewartaan iman, isi konten iman di situ, dan cuma isi sementara memasak atau sementara tidur, nah itu. Tapi juga pesan-pesan iman, pesan-pesan kitab suci. Nah, pewartaan juga bukan cuma pewartaan verbal. Ingat juga ada pewartaan martiria, bersaksi. Dalam bentuk apa? Sikap hidup kamu di tengah-tengah masyarakat. Kamu kan ini wajah gereja. Itu. Reksan Pandelaki misalnya. Di kampus. Kamu bawa nama gereja Katolik. Karena kalau kamu buat masalah, orang bilang, oh dia kok orang Katolik. Reksan itu Katolik kan, dia sudah bermasalah ini. Tapi kalau Reksan bawa prestasi, IP 4,01 misalnya, tentu jadi kebanggaan bagi orang Katolik, rajin-rajin. Karena, jadi itu kebentuk kesaksian sederhana. Tentu banyak bentuk kesaksian yang lain. Sikap hidup kamu dalam bergaul, berorganisasi. Nah ini bagian dari martiria, kesaksian. Jangan berharap jadi martir berarti siap mati. Toh? Kan orang bilang martir berarti siap mati. Tapi jangan lupa bahwa martir juga siap hidup. Toh? Karena hidup itu juga tidak gampang. Mesti mencari tuh. Mesti cari rezeki, cari hidup. Cari hidup senang, gampang. Hidup kalau cuma malas-malas apa bisa dapat. Tapi kalau hidup rajin ya tentu menyenangkan tuh hidup. Dan terutama juga siap untuk mewartakan iman. Dalam kendati mungkin misalnya ketika kamu orang tahu orang Katolik yang mungkin sedikit jaga jarak, kita teman dengan media Katolik yang kagak semua tertarik. Gitu.
Bisa saja seperti itu toh. Tapi kita tetap memberi kesaksian, membawa cinta kasih dan lain sebagainya yang tentu saja menjadi pewartaan iman. Kemudian tugas sebagai raja yang melayani. Raja yang melayani. Nah, melayani punya dua bentuk. Yang pertama koinonia dan diakonia. Koinonia itu membentuk persekutuan, persaudaraan. Nah itu. Jadi sebagai orang Kristen, panggilan untuk bersekutu, bersaudara itu panggilan kita umat beriman. Gitu. Bersekutu dalam damai, dalam cinta kasih, bukan berbekalahi. Gitu. Karena Tuhan Yesus sendiri ajar bagaimana dia mendamaikan kita dengan Allah, mau bersekutu dengan kita, dengan memaafkan, membentuk persekutuan. Begitu. Kemudian diakonia, pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan. Gitu. Orang-orang miskin, orang-orang terlantar, itu kan banyak. Kamu bisa lihat ada panti asuhan di gereja, atau ada rumah sakit di gereja, itu kan bentuk dari kepedulian gereja terhadap orang miskin, orang susah. Gitu. Dan kamu juga yang nanti jadi orang Kristen mesti menghayati semangat itu. Jangan koncuda, apalagi orang susah. Gitu. Saya kagum di KMK, OMK ada bentuk baksos juga. Itu tanda bahwa orang ingat orang susah. Ini yang perlu kita hidupi. Oke. Nah ini panggilan kamu di Indonesia. Bagaimana menghadirkan nilai-nilai itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, usulan, masukan dari teman-teman soal materi ini, dipersilakan. Kita punya waktu 45 menit lagi ya, benar ya? Ya, benar-benar ya. Pertama-tama diucapkan terima kasih kepada Pastor Dismas Saletia yang sudah memberikan materi kita pada sore hari ini. Materi yang cukup menarik, memberikan banyak motivasi, termasuk sampai pada dasar-dasar kehidupan sebagai orang Katolik yang baik dan benar. Jadi tadi sudah disampaikan tentang Allah Tritunggal, kemudian dasar-dasar dari kitab suci tentang Yesus, kemudian juga dasar-dasar dari pengajaran Bapak Gereja sudah disampaikan oleh Pastor. Kemudian ada juga dogma tentang Tritunggal Maha Kudus. Nanti banyak materi Anda bisa baca karena Pastor sudah mengirimkan juga di grup ya. Kemudian yang paling bagus sudah disampaikan bagaimana konteks Mesias baik dalam Perjanjian Lama, kemudian juga dalam Perjanjian Baru. Kemudian Pastor juga sudah menyinggung beberapa sakramen, termasuk sakramen inisiasi, dan yang tak kalah menariknya sehubungan dengan Tritugas Kristus dan 5 perutusan gereja. Jadi sekarang kita mulai memahami bahwa ini bukan hanya tugas sebagai dari imam saja dalam jabatannya, tetapi kita juga sebagai umat Allah. Jadi ada tugas untuk sebagai imam menguduskan, sebagai nabi mewartakan, dan sebagai raja melayani. Dan kita tampakkan dalam 5 perutusan gereja yang sudah dijelaskan oleh Pastor tadi. Nah sekarang kalau ada tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan ya. Sehubungan dengan apa yang sudah dijelaskan. Ya. Ya. Kalau tidak benar atau Pastor akan bertanya kepada Anda ya. Dipersilakan Laurentius, Veronica. Saya benar. Ya, dipersilakan ya. Silakan ya. Laurentius ya. Sebelumnya perkenalkan Pastor, nama saya Laurentius Panjangan dan saya berasal dari mahasiswa pendidikan sejarah. Saya ingin bertanya Pastor, pada saya sekolah di SMAK namanya, Sekolah Menengah Agama Katolik, tepatnya di Samosir. Dan di Sekolah Menengah Agama Katolik itu ada terdapat jurusan agama, jurusan IPA, dan jurusan IPS. Saya di jurusan agama memilih. Nah, di jurusan agama ini, dari materi yang Pastor sampaikan, kami ada mempelajari tentang kerikma, martiria, dan koinonia, segala macam tentang itu. Yang ingin saya tanyakan Pastor, karena ketika masih SMA, saya dapatkan materi tentang pembelajaran tentang kerikma dan didache.
yang kami pelajari di SMA tentang kerikma dan didace ini tidak terlalu dalam, Pastor. Maksudnya yang tidak terlalu dalam itu di bagian didace-nya, Pastor. Jadi yang ingin saya tanyakan, bisakah Pastor menjelaskan pada saya lebih dalam tentang pengertian dari didace itu, Pastor? Oke, didake sebutannya itu bahasa Yunani. Iya, Pastor. Itu ajaran para bapak gereja sebenarnya. Nah, itu. Nah, kita tahu mungkin kalau menjelaskan semuanya tidak cukup sampai 5 menit. Ada beberapa hal yang perlu, terutama dari mahasiswa tahu tentang didake ini. Terima kasih kepada Laurentius yang sudah mengingatkan kita akan didake. Ini didake ini ajaran para bapak gereja. Nah, sebelum terbentuknya kitab suci sebenarnya, itu ajaran bapak gereja itu banyak. Nah, sehingga waktu penetapan kanon kitab suci ini supaya kamu tahu ya, supaya kamu tahu bahwa penetapan kanon kitab suci itu nanti tahun 1000-an. 1000 tahun 1000-an itu ajaran para bapak gereja dan lain sebagainya itu menjadi bagian dari ajaran gereja Katolik. Kan dalam gereja Katolik ada dua toh, kitab suci dan tradisi. Toh. Kitab suci itu sendiri sebenarnya terbentuk dari tradisi. Gitu. Penemuan-penemuan tentang teks-teks kitab suci kemudian diolah dalam ajaran gereja. Karena itu tidak ada kitab suci tanpa gereja. Itu mesti tahu. Karena itu kan lain-kali ada gereja lain yang bilang bahwa gereja mesti ikut kitab suci. Tapi ingat, pertama yang mesti kamu tahu, gereja itu, kitab suci itu ada karena gereja. Ada magisterium, ada hierarki kalau dalam gereja Katolik kan. Nah itu. Ya, terima kasih. Oh, ya. Itu terakhir. Nah, sehingga dulu pernah ada satu orang pendeta namanya Bineno. Dia pernah bilang ke pendeta-pendeta lain. Dia bilang, kamu jangan pernah remeh itu ajaran-ajaran bapak gereja. Karena mereka bukan sambil tidur itu merefleksikan tentang Tuhan. Itu mereka sambil berdoa. Nah, itulah yang membentuk tradisi gereja. Sehingga bagus bahwa Laurentius menanyakan itu supaya adik-adik mahasiswa tahu bahwa gereja Katolik itu kuat karena punya dua itu, kitab suci dan tradisi gereja. Sedangkan yang di luar Katolik itu tidak melihat itu tradisi gereja. Itu. Nah, akhirnya perlahan-lahan mulai ikut-ikutan, berdasar lain kali. Mulai backing tuh salib pada korpus, mulai backing tuh jalan salib. Padahal itu bagian dari tradisi yang terjadi dalam gereja. Oke, begitu benar mungkin. Ya, terima kasih Laurentius yang sudah aktif bertanya. Ya, kita mendapat pemahaman baru sehubungan dengan tradisi, kitab suci, bahkan juga magisterium gereja. Ya. Selanjutnya ada yang masih ingin bertanya kepada Pastor ya. Jadi kesempatan diberikan seluas-luasnya ya. Sehubungan dengan ajaran tentang sakramen, inisiasi atau ada yang masih mau bertanya ya. Ya. Dipersilakan kepada yang lain. Oh ya, silakan. Ya. Ya. Oh iya benar. Ya. Saya Andreas Benu dari Fakultas Ilmu Hukum, ingin bertanya ke Pastor. Pastor, kalau yang saya pelajari dalam sejarah yang waktu SMA tuh ada yang namanya pembagian agama Kristen Protestan, lahirnya agama Kristen Protestan yang pada saat itu, apakah benar itu yang diajarkan dalam sejarah itu kan waktu itu terbelahnya agama Kristen Protestan lahir dari penjualan buku-buku Juru Selamat kalau nggak salah, tentang Juru Selamat. Itu kan dulu kan kalau dalam sejarah itu agama Katolik itu paling besar kan. Terus itu terpecah belahnya agama Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther. Kalau yang saya mau tanyakan di sini, apakah itu waktu itu emang betul penjualan katanya buku Juru Selamat? Apakah itu betul atau hanya cerita sejarah? Terima kasih. Ya.
Bagaimana Pastor bisa menjelaskan ya sehubungan terima dengan kasih. ya. Andreas Banu, kamu dari mana, Andreas? Asal saya dari Kupang. Oh, iya memang daerah Protestan ya, kalau Timur, Pulau Timur. Ya, ya. Oke, untuk menjelaskan ini akan sangat panjang sebenarnya. Kalau kamu suka bisa ada satu kelas khusus seperti ini untuk menjelaskan sejarah gereja. Yang pasti yang dijual itu bukan buku, yang dijual waktu itu indulgensi. Itu indulgensi itu pengampunan atas dosa-dosa. Panjang Iya, dia iya. bercerita kalau mau cerita Iya, itu iya, ya. benar. Iya, benar, Pastor. Jadi kalau berbicara soal perpecahan dalam gereja namanya skisma. Skisma pertama itu terjadi antara gereja Katolik dan gereja Katolik Kristus Timur. Yang sekarang kita kenal namanya Oriental Timur. Nah, itu terjadi pada 2 kali pada tahun 400. Waktu itu ada sinode konsili Nisea Konstantinopel itu, dan kemudian ada sekitar tahun 400-an akhir juga. Nah, kemudian skisma kedua dengan gereja Katolik Ortodoks yang ada di Rusia. Itu. Kemudian perpecahan gereja Katolik dengan reformasi, yaitu dengan Kristen Protestan. Kemudian ada perpecahan gereja Katolik dengan Katolik Anglikan. Itu, yang ada di Inggris. Nah, yang kamu ceritanya itu yang dengan gereja reformasi. Itu, gereja Katolik Iya. reformasi. Gereja Kristen Protestan. Itu. Jadi panjang kalau mau cerita itu, kecuali ada materi khusus. Yang pasti bahwa persoalannya sangat pelik kan. Bercerita tentang reformasi ini sangat pelik, panjang dicerita orang mana ada bilang. Gitu. Ya, jadi untuk Adrianus Benu memang untuk menceritakan tentang perpecahan gereja, sebagaimana dikatakan oleh Pastor tadi, memang harus ada kuliah khusus ya. Yang penting Anda sudah mengetahui fakta bahwa terjadi 4 perpecahan besar sehubungan dengan gereja Katolik ya. Jadi mulai dari yang Katolik Timur, Ortodoks, ada Protestantisme, kemudian Katolik Anglikan ya. Tetapi yang kita yakin bahwa Katolik kita juga tetap menghargai ya setiap perbedaan, sehingga di Konsili Vatikan kedua juga diharapkan adanya semangat persatuan untuk kembali bisa bersama, ya antara lain menghargai perbedaan ya. Jadi sudah dikatakan tadi tentang indulgensi ya, kemudian sampai saat ini tetap berdampingan kehidupan, adanya juga toleransi walaupun berbeda. Dan untuk kita mempelajari khusus perpecahannya memang tidak cukup sebagaimana dikatakan oleh pastor tadi ya. Yang penting kita tetap mengimani iman kita ya, kita juga tetap menyadari bahwa gereja juga mengalami gejolak ya, terutama di abad pertengahan. Jadi kalau misalnya dulu kan gereja itu sama dengan gereja ya, kepala negara dengan gereja itu satu ya. Uskup bisa memerintahkan raja, raja dan bisa memerintahkan uskup. Nah, itu salah satu juga unsur-unsur perpecahan ya, yang sampai pada cerita mengenai penjualan indulgensi ya. Di konteksnya kita tetap yakin akan agama kita, dan pun kalau ada permasalahan itu menjadi bagian dari sejarah gereja. Ya. Jadi terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh pastor tadi. Nanti kalau ada materi khusus barangkali akan dibahas lagi lebih dalam. Terima kasih kepada pastor. Masih ada yang ingin bertanya sehubungan dengan, rupanya pertanyaan ini terbuka untuk baik tentang materi tadi maupun juga materi yang Anda rasa menyimak pertanyaan. Dipersilakan entah Pari Lengkong, Mercy PK kalau masih ingin bertanya, Sisi Daruntu. Jadi yang bertanya menyebutkan juga jurusan program studi maupun fakultas. Karena di sini ada beberapa fakultas, dari Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, Ilmu Keolahragaan, dan mungkin 1-2 dari fakultas lain.
Dipersilakan kalau masih ada pertanyaan sehubungan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pastor tadi, ya. Kalau tidak, ya Pastor ya akan mau bertanya kepada salah seorang dari kalian sehubungan dengan materi tadi, ya. Atau juga Mer akan mau bertanya, ya. Yang dipersilakan. Jadi terima kasih Andreas Beno, kemudian Laurentius Pendiangan. Laurentius sepertinya aktif ya dalam setiap perkuliahan ya. Ada beberapa juga mahasiswa. Ini menjadi tanda bahwa keseriusan kita juga sudah dinilai oleh apa? Oleh pembina mata kuliah. Masih ada yang ingin mau bertanya? Ya. Nah, sekarang mungkin sebelum menutup, Pastor yang duluan akan mau bertanya kepada satu dua mahasiswa ya. Mohon Pastor bertanya, mau mengecek apakah mereka memperhatikan dengan baik apa yang sudah dijelaskan tadi. Sesuai itu Mary akan bertanya kepada mahasiswa lain. Mungkin Pastor diberikan kesempatan bertanya kepada satu dua mahasiswa tentang materi tadi. Apakah dia menangkap atau belum? Silakan Pastor ya. 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 Semacam evaluasi ya. Ya evaluasi ya, silakan. Ya satu dua mahasiswa lah Pastor ya. Mau lihat bagaimana kemampuan mereka mendengarkan tentang materi yang sudah disampaikan oleh Pastor ya. Ya. Oke, Kristi Landi ada dia. Kristi ya, Kristi siap ya. Ya, yang ada Kristian Sinaga, Kristian Sinaga, Kristian Sinaga saja Pastor ya. Kristian Sinaga kan hadir ya. Kristi, ya. Ya. Jadi ada Kristi Landi ada. Kristi Landi coba mengaktifkan audio ya. Tunggu saya mau cek ya yang Oh, Kristi Landi ada. Ada Pastor. Halo. Ya. Tolong. Ya. Enggak menanggapi. Ya. Oh. Cari yang lain. Ya, coba cari. Ada Mer. Oh, ada ya. Oh. Ya, silakan. Ya, harus menanggapi ya. Mana dia? Ya. Coba Halo. aktif, ya. Kristi Landi mohon diaktifkan juga audio ya. Iya, terima kasih. Kristi. Ya, tentang alat Tritunggal, apakah pesan utama dari gereja tentang ajaran gereja menyangkut alat Tritunggal yang kamu tangkap tadi? Halo, Kristi? Hai. Kristi Landi dipersilakan. Hilang ulang. Maaf Ner, nak jadi dapat dengar. Nah, ya. Ya, tadi so bersuara. Halo? Kristi Landi, apa ya pertanyaan dari Pastor? Apa yang Anda pahami sehubungan dengan alat Tritunggal yang sudah diajarkan tadi ya, yang sekilas sudah disampaikan oleh Pastor ya. Silakan Kristi Landi. Ya. Kristi Landi bisa mendengarkan ya? Atau dilemparkan kepada mahasiswa yang lain yang bisa menjawab pertanyaan dari Pastor ya? Ya. Siapa yang bisa? Yang bisa ya. Sehubungan dengan apa yang Anda pahami berhubungan dengan alat Tritunggal ya.
Reksan Panilaki bisa menjawab. Reksan ya. Apa yang kamu ketahui sehubungan dengan alat Tritunggal ya? Dipersilakan Reksan ya. Mohon aktifkan audiomu ya. Sebutkan juga dari jurusan apa kamu ya, Reksan ya, jurusan dan fakultas. Pertanyaan. Ya, ya pertanyaannya apa yang Anda Izin pahami? menjawab, Ner. Oh ya silakan. Yang mau menjawab silakan ya. Oh. Siapa yang tadi bersuara ingin menjawab yang ya? Ya, coba Reksan Panilaki. Alat Tritunggal yang mencangkup Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oke. Terima kasih, Kristi. Ya, ada yang mau menambahkan? Reksan mungkin? Mbak Ner. Oh, kira tadi mau menambahkan. Menjawab. Oke. Mungkin dari siapa? Yang lain lagi? Sisilia runtuh. Halo, Sisilia? Ada Sisilia? Kalau tidak, Mitsi Lomban. Ya, mungkin Mitsi Lomban bisa sebutkan 5 perutusan gereja. Ya, Ya, silakan. Pastor. Nah, jelas tadi. 5 perutusan gereja bisa disebutkan? Oh, ada diakonia, kerigma, martiria, dan apa itu dua? Lupa, Pastor. Siapa yang bisa tambahkan? Ya. Mungkin Sernini, Lumban Gaul. Silakan saat ini menambahkan yang sudah dikatakan oleh Mitzi. Ya. Yang saya dapat itu Yesus diurapi untuk menyelamatkan semua bangsa. Makasih, Nek. Pertanyaannya, sebutkan 5 perutusan gereja. Ya. Tadi kan baru disampaikan oleh Mitzi baru 3. Ya, itu yang Sanmini. Ya. Saya benar. Ya. Coba yang ingin menambahkan silakan ya. Saya benar. Ya. Coba sebutkan 5 perutusan gereja yang ditanyakan oleh Pastor. Siapa yang bisa menjawab ya? Saya Ner. Ya silakan. Agnes. Sebutkan jurusannya. Agnes Nasa dari jurusan ilmu hukum. Ya. Gereja itu kerigma, koinonia, martiria, liturgia, dan diakonia. Ya. Mantap. Oke. Mantap ya. Harus begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ner, tadi kan dari Pastor ya. Jadi siapa yang menjawab ya tentu mendapat nilai yang baik. Coba Anda sebutkan salah satu contoh bagaimana Anda menjalankan 5 perutusan gereja khususnya dalam diakonia atau memajukan karya cinta kasih atau pelayanan. Contohnya yang bagaimana? Ada yang bisa memberikan satu contoh dalam kehidupan Anda sebagai ya, muda-mudi Katolik atau ya, silakan. Mengikuti OMK, Ner. Ya. Mengikuti Mistinara. ya. Ya, Jadi putra-putri Alta. ya betul ya. Terus masih ada lagi yang ingin menanggapi? Ada. Ya, satu persatu ya. Silakan Reksan ya. Memberi persembahan. Ya, karya cinta kasih atau kalau memberi persembahan lebih di liturgia ya dalam konteks ini. Tetapi bisa juga dalam konteks ya pelayanannya. Ya. Terus ada yang contoh lain sehubungan dengan
koinonia, membangun persekutuan. Contohnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana menghadirkan dan membangun perutusan gereja sehubungan dengan persekutuan atau koinonia? Ada yang bisa memberikan contoh? Memimpin doa rosario. Ya, termasuk juga di situ ya. Benarnya dalam berhubungan persekutuan. Ya. Oke, ini dari pertanyaan dari saya dan Pastor. Ya. Selanjutnya mungkin informasi atau pengumuman ya. Jadi nanti diharapkan kalau boleh minggu depan Pastor Dismas bisa sekali lagi memberikan perkuliahan atau bagaimana? Silakan Pastor Dismas ya. Oh, boleh. Ya. Jadi untuk minggu depan, Minggu depan. jadi jangan lupa setiap perkuliahan akan ditanya juga evaluasi keaktifannya. Kemudian untuk tugas, saya menanyakan kepada Pastor, apakah ada tugas untuk mereka atau bagaimana? Silakan Pastor untuk tugas untuk mahasiswa saat ini. Kalau ada dari Pastor memberikan tugas, ya. Mungkin sebagai tugas, Ya. kamu ketik atau tulis contoh-contoh 5 perutusan gereja. Kan ada 5, liturgia, kerigma, martiria, koinonia, dan diakonia. Ya. Jadi nanti ditulis. Saya tidak tahu kalau format tugas benar, tapi mereka cari contoh-contoh. Minimal 2 contoh dari masing-masing. Jadi ada 10 contoh minimal. Ya. Jadi akan menjadi 10 jawaban. Jadi ya masing-masing 2 contoh ya. Usahakan yang contoh tadi Anda cari yang lain ya supaya kita bisa berkreasi. Jadi ada banyak contoh sehubungan dengan 5 perutusan gereja. Jadi jangan lupa untuk dikirimkan sebagai tugas dan kami masih mohon untuk minggu depan Pastor bisa memberikan lagi satu materi ya sehubungan dengan mungkin iman yang memasyarakat atau juga sehubungan dengan materi yang saat ini yang masih aktual ya. Jadi nanti kemudian tetap alamat Zoom supaya lebih seperti saat ini ya, lebih memudahkan nanti Pastor mengirimkan alamatnya. Kemudian sebelum menutup pertemuan kita pada kesempatan ini, sekali lagi kami mengatasnamakan dosen pengampu mata kuliah mengucapkan terima kasih kepada Pastor Dismas Saletia PR yang sudah memberikan materi pada hari ini dan juga akan dimintakan sekali lagi untuk minggu depan. Kemudian kepada kita sekalian yang sudah aktif dalam ruang Zoom meeting ini, yang sudah bertanya dan yang juga sudah menjawab. Semoga apa yang kita dengarkan tadi bukan hanya dihafal secara teoritis, tapi juga dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah disampaikan tadi, bukan hanya kita memahami lex orandi atau lex credendi, tetapi lebih lex vivendi. Bagaimana kita mewujudnyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih semuanya dan Dominus Vobiscum, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kita akan tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh salah seorang. Izin Ner bertanya. Ya. Oh, ada bertanya, silakan. Ya. Ner, tugas batas kumpul kapan, Ner? Oh ya. Ya, tugas ya diberi kesempatan lah Anda. Ini sekarang hari Jumat ya. Ya, batas hari Minggu jam 24 ya. Jadi Anda bisa. Baik, terima kasih, Ner. Oke, ya. Kemudian yang akan memimpin doa, saya meminta kesediaan dari seorang dari kalian. Silakan memimpin doa ya. Siapa yang bersedia memimpin doa menutupi untuk kegiatan kita pada sore hari ini? Silakan yang bersedia untuk ya. Ya, silakan. Andreas Benu bersedia untuk memimpin doa. Ya, saya persilakan. Oke, terima kasih Ner buat kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Terima kasih banyak teman-teman dan Pastor. Mari kita berdoa untuk menutup perkuliahan kita hari ini. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak buat hari yang begitu indah Tuhan, di mana kami telah
menjalani perkuliahan dengan baik yang dipimpin oleh pastor dan juga mener ya Tuhan. Berkati mereka dua segala aktivitas, apapun yang mereka lakukan, Engkau campur tangan agar mereka dapat senantiasa memberkati teman-teman supaya mengerti perkuliahan hari ini dan kami bisa saling mencintai satu sama lain dan bisa sama-sama sampai menuju kepada Engkau. Bapa, ini doa yang disampaikan melalui Yesus Putramu, perantara Roh Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih, kepada Andes Beno. Ya, terima kasih atas kehadiran kita, termasuk juga pastor yang sudah menyiapkan ruangan Zoom ini untuk kita sekalian. Oke, nanti ketemu minggu depan di ruang Zoom ini juga yang akan dikirimkan oleh Pastor Dismas. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Terima Pastor. kasih, Terima kasih, Mener. selamat sore. Terima kasih Pastor dan Mener. Ya. Pastor, Ner. Semuanya.